Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya dari materi sumber hukum Islam. Yaitu selanjutnya adalah ijtihad, yakni sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Dalam ijtihad ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, mengerti makna yang dikandung oleh ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui hadis hukum baik secara bahasa maupun dalam pemakaian syarak. Yang ketiga, mengetahui ayat atau hadis yang telah dimansuh atau yang telah dinasakh. Keempat, mengetahui masalah yang sudah menjadi ijma' menyangkut hukum dan tempatnya. Kemudian selanjutnya mengetahui seluk-beluk qiyas, menguasai ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu bantu yang berhubungan dengannya. Kemudian mengetahui ilmu usul fikih. Kemudian mampu menangkap tujuan syariat dalam merumuskan suatu hukum. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, yakni yang pertama untuk menjawab problematika kehidupan manusia yang muncul setiap zaman atau setiap saat, yang mana tidak ditemukan hukum bakunya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, Islam sangat menghargai peran akal dalam menyelesaikan permasalahan, asalkan tidak menyimpang dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bentuk-bentuk ijtihad ada dua. Yang pertama ijma', yang kedua qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para pakar Islam tentang hukum suatu masalah yang belum tertera atau disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya pembukuan Al-Quran. Kemudian qiyas. Qiyas adalah menetapkan suatu hukum atau menetapkan hukum yang mana berasal dari suatu masalah atau kejadian yang tidak ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya, karena di antara keduanya memiliki persamaan illat atau sebab-sebab hukum. Contoh, mengharamkan minuman keras. Kemudian ada lagi di dalam hukum Islam itu yang disebut hukum taklif. Hukum taklif ada bermacam-macam, di antaranya fardu atau wajib, yakni segala perintah Allah yang harus dikerjakan. Pembagian wajib atau fardu diantaranya adalah ada wajib syar'i, ada wajib akli, ada fardu ain, dan ada fardu kifayah. Fardu atau wajib syar'i adalah suatu ketentuan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan mendapatkan dosa, seperti sholat 5 waktu. Kemudian ada lagi wajib akli, suatu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau sesuai dengan rasional. Yang ketiga, fardu ain, suatu ketetapan yang harus dilakukan oleh setiap muslim, seperti sholat 5 waktu. Kemudian ada fardu kifayah, yakni sesuatu ketetapan yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka orang muslim yang lainnya terlepas dari kewajiban tersebut. Tetapi apabila tidak ada yang mengerjakannya sama sekali, maka berdosalah semua kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Seperti di dalam pengurusan jenazah.
Kemudian ada lagi di dalam hukum taklif yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Seperti sunnah puasa Senin ataupun puasa di hari Kamis. Kemudian hukum taklif selanjutnya yang ketiga adalah haram. Haram adalah perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, seperti meminum minuman keras. Hukum taklif selanjutnya yang keempat adalah makruh. Makruh adalah perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, seperti merokok dan lain-lain sebagainya. Kemudian hukum taklif yang kelima adalah mubah. Perkara yang apabila dikerjakan ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa, seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Bagaimana kedudukan hukum taklif? Kedudukan hukum taklif yang pertama sangat penting, menempati kedudukan kedua setelah akidah. Yang kedua, inti dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebagai petunjuk di dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Fungsi hukum taklif yang pertama, mengatur kehidupan manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, mewajibkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera, dan bahagia. Yang ketiga, sebagai stabilisator ketika meniti kehidupan dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hikmah hukum taklif. Semua amal manusia mengandung nilai ibadah sesuai kadar tingkatannya masing-masing, baik itu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Yang kedua, peningkatan diri dalam beribadah dan amal soleh. Yang ketiga, manusia mengetahui konsekuensi dari amal perbuatannya sehingga lebih berhati-hati dalam berbuat. Kemudian hidup tentram, tenang karena telah mengerjakan kewajiban-kewajiban ataupun sunnah-sunnah. Kemudian meningkatkan keimanan dalam hablum minallah dan hablum minannas. Penerapan hukum taklif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hukum taklif, umat Islam diharapkan menerapkan hukum taklif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan mengerjakan semua yang menjadi kewajiban dan semua perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Menampilkan perilaku sesuai taklif. Yang pertama adalah melaksanakan hal yang wajib dan sunnah. Yang kedua, meninggalkan perbuatan yang haram dan makruh. Yang ketiga, banyak meningkatkan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Kemudian menunjukkan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian berlomba-lomba dalam mencari kebaikan atau fastabiqul khairat. Ikhtisar atau kesimpulan dari materi-materi yang telah kita pelajari dalam bab sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, aturan, atau pedoman dalam berperilaku setiap muslim. Yang kedua, sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, yakni kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kemudian sumber hukum Islam kedua yaitu hadis, yakni segala perilaku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun suatu ketetapan. Kemudian macam-macam hadis terdiri dari qauli, fi'li, hamli, dan takriri. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran ada di antaranya bayan takhir, bayan tafsir, bayan naskhi, dan bayan tashri'. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad ada ijma' dan qiyas. Ijma' merupakan bentuk penghormatan terhadap akal manusia sehingga setiap problematika kehidupan dapat dicari solusinya. Hukum taklif adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf. Hukum taklif diantaranya adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sekian penjelasan tentang sumber hukum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.